SDNI MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah, itu sekarang sudah tidak ada orang tuanya lagi. Semua yang hadir itu sudah muda-muda semua, termasuk itu sudah muda. Karena muda itu, tua muda sekarang ukurannya bukan lagi soal usia. Ukuran tua muda bukan lagi dilihat dari siapa yang lebih dulu lahirnya, tetapi tua muda itu ukurannya adalah satu, semangatnya. Yang kedua, ukuran muda itu adalah pikirannya. Kalau orang tua pikirannya masa lalu, kalau anak muda pikirannya masa depan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ada ustadz bercerita kok dulu, ya, itu berarti ustadznya sudah tua. Jadi kalau muda, selalu pikirannya adalah pikiran masa depan. Maka saya melihat tatapan wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini sebenarnya tatapan masa depan. Apalagi saya duduk di sini langsung ditegur dengan berambil merontak jantung saya. Itu membuktikan semangat mudanya itu enggak hilang. Walaupun memang secara fisik kelihatannya sudah senior, kalau disuruh tua senior gitu ya, tetapi secara semangatnya masih terlihat muda, dan pikirannya adalah pikiran masa depan. Bahkan sekarang tren melihat muda tua itu seperti itu. Nah, kalau itu yang kita pakai ukuran, maka pengajian-pengajian di Muhammadiyah termasuk di sini itu sorotan-sorotan tatapan-tatapan masa depannya adalah muda. Hanya saja semangat muda tapi terjebak di dalam raga yang sudah tua. Tapi sebenarnya masih muda. Ini kan ibu pojok saat itu berapa? 17 tahun ibu ya? Kan 19, bapak-bapak juga masih 18. Maka saya sudah agak lama kalau isi pengajian kemarin juga saya lihat, saya ngisi di Yogyakarta itu di salah satu cabang juga di Jogja, itu juga datangnya sudah pelan, lalu jalan sudah pelan, minum sudah pelan, tapi semangatnya itu luar biasa. Maka saya selalu menganggap jamaah-jamaah ini pelaksana mahasiswi semester berapa nih? Semester 3. Oh, mahasiswi semester 3. Ini kan luar biasa.
Karena memang begini Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah bosan ya, untuk menyampaikan soal gagasan Muhammadiyah ke depan itu kira-kira Muhammadiyah maunya apa. Maka ulama-ulama Muhammadiyah membuat rumusan namanya RIB. Beberapa saya lihat Bapak Ibu sudah sering mendengarkan tentang RIB, mudah-mudahan dan bosan, tapi selama mungkin 1-2 tahun ke depan RIB harus terus digaungkan biar Bapak Ibu paham betul tentang pola gerakan ini. RIB itu apa? R artinya risalah, R itu artinya risalah, I nya artinya Islam, B nya berkemajuan. Jadi ulama-ulama Muhammadiyah itu sudah merumuskan pola gerakan sampai 100 tahun yang akan datang. Itu namanya RIB, satu abad ke depan, risalah Islam berkemajuan. Tapi risalah Islam berkemajuan itu memang salah satunya menuntut kita ini untuk kembali menjadi mahasiswa-mahasiswi yang tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu, tidak boleh berhenti untuk belajar. Maka ada pola gerakan di dalam RIB itu, salah satunya adalah gerakan namanya gerakan ilmu. Jadi kita diminta di dalam RIB itu untuk menciptakan ruang-ruang ilmu, ruang-ruang belajar, sehingga Bapak Ibu kalau pengen cerdas, pengen pinter, tidak harus pergi ke kampus, karena di gedung dakwah ini, di masjid Bapak Ibu itu sudah ada ilmu-ilmu yang disodorkan laksana belajar di kampus, sehingga nanti semua warga Muhammadiyah itu akan menjadi mahasiswi abadi yang akan terus diberikan banyak ilmu. Jadi kita juga diminta menciptakan universitas-universitas tapi non formal. Kalau ke UAD kan bayarnya minjem ya, UMS gitu ya. Ya kita ciptakan biar nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya untuk belajar, tapi kita mendapatkan materi-materi seperti yang didapatkan oleh para mahasiswa, sehingga Bapak Ibu itu makin lama makin pintar, makin cerdas. Oleh karena itu setiap pengajian saya selalu ngambil 2 SKS, jadi 2 SKS. Jadi kira-kira kalau kayak gini bukan pengajian tapi kuliah, mata kuliahnya judulnya adalah RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Jadi nanti di sini bisa dibuat Universitas Gedung Dakwah Muhammadiyah. Jadi UGDM, Universitas Gedung Dakwah Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu lulus 4 tahun kuliah di sini, lulus nanti dapat gelarnya BAA, BSS. BAA itu bukan apa-apa, BSS itu bukan siapa-siapa. Karena kuliahnya gratis ya, tapi yang penting ilmunya datang. Jadi ada spirit memang di dalam RIB itu kita harus terus menggali ilmu sebanyak mungkin. Maka kita ciptakan selalu ruang-ruang belajar, ruang-ruang kuliah sekalipun itu memang non formal ya. Maka nanti pengajiannya menjadi agak berbeda Bapak Ibu sekalian. Pengajiannya memang kalau kuliah itu tanda orang mau pinter itu harus pusing dulu, pusing pinter, pusing pinter. Karena kalau orang pusing itu tanda-tanda mau
pinter. Ya kemungkinannya dua, kalau nggak pinter ya stres. Tapi kalau orang belajar masa stres, orang belajar pasti pinter. Maka setiap keluar dari tempat pengajian itu kalau kepala bapak ibu jadi semakin pusing, itu berarti pengajiannya berhasil. Karena kalau pusing tandanya mau pintar, mau berpikir, mau pintar. Tapi kalau pengajian masuk ketawa-ketawa, ya, gojekan gitu ya, terus ketika pulang ditanya, tadi pengajiannya apa? Rotinya enak tenang. Itu berarti kurang masuk. Makanya nanti kuliah 2 SKS sampai jam itu di 7/4 tadi, maksimal 7/4. Nanti kuliah 2 SKS. Kalau bapak ibu kepalanya agak pusing, itu berarti benar. Tapi kalau nggak pusing, berarti ustadznya yang ngajar salah. Jadi kita kuliah RIB, saya terus terang belum bosan sampai saat ini menyampaikan ini, karena saya merasa warga Muhammadiyah harus paham betul ruh daripada RIB ini, sehingga pergerakannya nanti akan jadi lebih mudah ya. Jadi RIB itu sekali lagi, RIB adalah risalah Islam berkemajuan. Ada kalau bapak ibu menginginkan risalah ini, buka Google, ketik risalah Islam berkemajuan, download gitu. Nanti tinggal ngambil, bisa dibaca. Tapi kalau baca panjang, saya ringkaskan saja. Kira-kira ringkasannya begini ya. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi mudah-mudahan bisa mewakili spirit semangat dari RIB itu. Yang pertama, risalah Islam berkemajuan itu yang mau dimajukan dan berkemajuan ini, yang mau dimajukan itu bukan Islamnya, bukan ajaran Islamnya, karena ajaran Islam itu sudah sempurna, tidak perlu diotak-atik lagi, tidak boleh dirubah-rubah, karena ajaran Islam sudah sempurna. Terus yang mau dimajukan apa? Yang mau dimajukan itu adalah umat Islamnya. Yang mau dimajukan itu adalah cara pandang, cara berpikir umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Belum ya? Sudah mulai serius. Mahasiswa saya mengajar begini. Mahasiswa juga mahasiswi UGM. Jadi yang mau dimajukan itu sekali lagi bukan Islamnya, tapi yang mau dimajukan adalah cara pandang, cara berpikir umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Karena Islam dengan umat Islam itu sama beda. Islam itu ajarannya, Muslim itu umat Islamnya, orangnya, penganutnya. Kalau Islamnya sudah sempurna, umat Islamnya sudah sempurna. Islamnya baik, umat Islamnya belum tentu baik. Islam itu ajaran yang ramah, ya, cinta damai. Tapi umat Islamnya yang galak juga banyak. Islam itu ajaran yang cinta kebersihan. Tapi umat Islamnya, tempat-tempat umat Islam yang sorok itu juga banyak. Islam itu mengajarkan tentang menghargai waktu, tapi umat Islamnya sering boros-boros terhadap waktu. Jadi antara Islam dengan umat Islam ini beda. Nah, yang mau dimajukan itu adalah umat Islamnya, bukan ajaran Islamnya. Karena di RIB itu meyakini bahwa ajaran Islam itu
Kalau dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar, pasti akan bisa membuat umat Islam itu jadi maju. Jadi kalau Islam ini, ajaran Islam, dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan tertib, dikerjakan dengan benar, pasti akan bisa membuat umat Islam itu menjadi maju. Hanya sekarang persoalannya adalah cara pandang umat Islam terhadap Islamnya ini yang kadang-kadang belum berkemajuan. Maka banyak orang yang sebelum kenal Islam, dia menjadi artis, suaranya bagus, bakat seninya tinggi. Tapi setelah paham Islam, lalu bakatnya menjadi hilang. Dia nggak mau nyanyi lagi, dia nggak mau berkesenian lagi. Kenapa? Karena cara pandang dia terhadap Islam seolah-olah Islam itu menjadi penghambat bagi orang yang ingin mengembangkan kesenian itu. Banyak orang itu yang sebelum kenal Islam, dia itu orangnya gampang, dengan siapapun gampang, dengan yang bahkan beda agama pun juga gampang. Tapi setelah belajar tentang Islam, serius dia belajar 1 tahun, 2 tahun, keluar dari pelajaran itu, melihat non-Islam itu sudah kayak musuh yang harus dihabisi. Melihat beda kelompok aja, itu sudah kesannya kayak mau perang. Wah, teman-teman, belum ada dengan ada, tapi banyak. Jadi setelah orang belajar tentang Islam, kok kerjaannya malah nyalah-nyalahkan Ustaz Adi Hidayat saja dijadikan ini ya, Ustaz Adi Hidayat saja juga disalahkan. Ya, Muhammadiyah nggak terlalu peduli dengan itu, tetapi Muhammadiyah tidak mau mengambil jalur seperti itu. Karena itu menurut Muhammadiyah adalah jalur kemunduran, bukan berkemajuan. Semestinya sebelum kenal Islam itu, kalau dia punya seni yang tinggi, dia nyanyinya bagus, bakatnya bagus, setelah kenal Islam makin mendunia mestinya gitu. Kalau dia sebelum kenal Islam itu gampang dengan siapapun, mestinya setelah belajar Islam silaturahminya itu semakin kuat, bukan semakin banyak nyalakan orang lain. Atau bahkan kita lihat sebelum kenal Islam dia bisa kemana-mana itu dengan enak, itu kalau bahasa bisa gampang ya, wawuh itu apa ya, supel orangnya, ketemu dengan siapapun tersenyum. Tapi setelah belajar tentang Islam 1 tahun 2 tahun, orang nggak lagi kenal dengan orang ini, bahkan wajahnya juga kita nggak tahu siapa, namanya juga siapa, karena perginya pagi, pulangnya malam. Sudah nggak dikenali orang lagi. Bukan Muhammadiyah mau menyalahkan begini, enggak, tapi Muhammadiyah tidak mengambil jalur yang seperti ini. Kalau sebelum kenal Islam itu orangnya rajin silaturahmi, maka setelah belajar tentang Islam semestinya silaturahminya semakin luas, semakin kuat. Nah, itu yang diinginkan oleh RIB. Jadi RIB tidak sedang berusaha menyalahkan jalur-jalur yang lain, pemahaman-pemahaman yang lain, tetapi RIB sedang menempuh jalur sendiri bahwa umat Islam harus semakin berkemajuan. Jadi sekali lagi, yang mau dibenahi bukan Islamnya, tapi yang mau dibenahi adalah cara pandang umat Islam terhadap Islam. Jangan sampai muncul bahwa anggapan Islam justru menghambat orang untuk maju. Dulu pakaiannya keren, setelah kenal Islam pakaiannya kok enggak keren lagi, seolah-olah gara-gara Islam nggak boleh pakai pakaian yang keren. Dulu kaya, bisnisnya maju, setelah kenal Islam lu kok malah mundur. Nah, itu nggak boleh. Ini catatan ya. Pertama, bahwa yang mau dibenahi adalah cara pandang umat Islam terhadap
Islamnya. Sampai di sini saya tangkap ya. Satu. Yang kedua adalah di RIB itu mengajak begini Bapak Ibu sekalian. Ada istilah namanya integrasi, ada namanya interkoneksi. Waduh, pusing kan bener? Oh tadi benar, pusing kan benar. Mungkin saya sederhanakan. Jadi ada interkoneksi, ada integrasi. Interkoneksi itu apa? Namanya koneksi ini, koneksi katanya, konek. Interkoneksi ini kalau bapak ibu makan tahu, itu kalau tahunya cuma sendirian kan bukan enak ya. Enaknya dikoneksikan dengan apa? Cabai. Makan tahu, konekkan dengan cabai. Kalau tahu tok juga tidak enak, cabai tok juga tidak enak. Kalau dikonekkan jadi enak, itu namanya interkoneksi. Kalau integrasi itu menyatu seperti nyambel itu. Nyambel itu bahannya apa? Satu, cabai, bawang, tomat, terasi, garam, gula. Kalau ini diulek, tomatnya masih ada apa? Masih kelihatan tomatnya, masih, cabenya masih kelihatan, masih. Tapi orang sudah nggak mau nyebut itu tomat, nggak mau nyebut itu berambang, nggak mau nyebut itu, tapi nyebutnya sudah menjadi satu, namanya sambal. Itu namanya integrasi. Seperti bapak sama ibu kalau sudah nikah namanya integrasi atau interkoneksi. Kalau ditanya orang yang Mas baru nikah ya kemarin, iya, kok kemana-mana sendiri? Ya iya dong, sendiri kan aku sama dia udah jadi satu, kan? Makanya kemana-mana sendiri. Itu namanya integrasi. Integrasi itu udah nyatu. Jadi di RIB itu ingin mengintegrasikan antara yang pertama itu adalah urusan duniawi dengan urusan ukhrawi atau urusan akhirat. Jangan dipisahkan itu. Karena kita doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Hanya saja selama ini orang kalau namanya belajar agama, ini kan soal cara pandang ya. Orang kalau belajar agama itu seolah-olah hanya belajar soal akhirat. Kalau urusan dunia ngerasa itu bukan bagian dari agama. Padahal kalau misalkan ini minuman panas, agama menyampaikan minuman panas tidak boleh ditiup. Itu urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia atau akhirat? Dunia. Minum berdiri atau duduk? Duduk. Itu urusan dunia atau akhirat? Iya dunia ya akhirat. Cuma selama ini seolah-olah kan kalau namanya pengajian ini hanya urusan akhirat, padahal ini juga urusan dunia. Kenapa minum itu harus duduk? Minum duduk dengan minum berdiri sama apa betul? Ya beda. Kalau berdiri airnya kan langsung jatuh, berlanjut ke tempat. Nanti kalau itu berulang-ulang kan sakit. Tapi kalau duduk kan seperti ada yang menampung lalu mendistribusikan ke seluruh tubuh. Itu kan bukan cuma urusan akhirat, tapi itu juga urusan dunia, menyelamatkan kita di dunia. Jadi dunia dan akhirat ini harus sudah terintegrasi. Jangan hanya berpikir yang penting urusan akhirat itu juga nggak bagus, apalagi yang penting urusan dunia. Ya dunia ya akhirat. Tapi kalau misalkan coba lihat Bapak Ibu, kalau di masyarakat itu memfungsikan Quran itu, kapan Quran itu muncul? Satu, kalau ada orang meninggal,
Kalau ada orang meninggal karena mau diantarkan ke akhirat, Qurannya baru keluar. Mau ada pengajian, Qurannya baru keluar. Besok kalau 17-an Qurannya keluar terus. Ini mau lomba di tampil di IKN ya. IKN itu ini. Itu Qurannya nggak keluar, di pasar Qurannya nggak keluar, di main sepak bola Qurannya nggak keluar. Makanya Indonesia kalah terus ya, Pak, kena penalti karena wasitnya nggak ngerti Quran. Jadi ini ada pembenahan, ada pembenahan. Saya pun kuliah di Fakultas Agama Islam itu ada orang yang sampai mengatakan ini fakultas akhirat, ini fakultas dunia. Jadi seolah-olah kalau belajar akhirat dia nggak mungkin belajar dunia, kalau dia belajar dunia nggak merasa sedang belajar akhirat. Jadi saya kalau semester yang lalu ini saya ngajar di UAD itu kebagian kemarin ngajar di teknik elektro dan biologi. Ke mahasiswa saya tanya, mahasiswa biologi, Mas nanti jadi imam ya untuk sholat kita bareng-bareng di sini. Pak, kalau bapak ngurus kami itu salah jurusan Mas. Kami jurusannya biologi. Apalagi kita Pak, kita kan tadi elektro, mestinya yang jadi imam itu dari Fakultas Agama Islam. Jadi terbelah. Jadi seolah-olah kalau dia belajar elektro tidak belajar agama, nggak ada agama di situ. Kalau dia belajar biologi seolah-olah bukan belajar agama. Maka ini harus mulai mulai diintegrasikan. Kita nggak hanya berpikir tentang sukses di akhirat, yaitu harus pasti sukses di akhirat, tapi juga sukses di dunia. Maka muncul integrasi antara, kalau sukses di dunia itu kan hubungannya ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Ada salah satu tokoh Muhammadiyah yang dipanggil Gus. Biasanya Gus itu kan dari NU, tapi ada tokoh Muhammadiyah dipanggil Gus, namanya Gus Pur. Dia tinggal dari Gus Pur ya. Setelah saya cari tahu ini kok tokoh Muhammadiyah kok dipanggil Gus, ternyata namanya Agus. Jadi Gus Pur itu adalah Agus Purwanto. Dia profesor ya, Profesor Agus Purwanto dipanggil Gus Pur. Beliau kuliah S3 di Jepang ya, S3 di Jepang mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang menjadi aneh bagi beliau adalah setelah belajar ilmu pengetahuan di perkembangan ilmu pengetahuan di Jepang, beliau mencoba mencocokkan dengan apa yang ada di dalam Quran. Itu selaras gitu. Ternyata menurut beliau bahwa Quran itu tidak hanya bicara soal akhirat, tapi Quran itu juga menjelaskan banyak hal kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hanya saja beliau saat ini umat Islam belum memfungsikan ayat-ayat yang hubungannya dengan ilmu pengetahuan dengan baik. Karena kebanyakan ayat Quran digunakan untuk urusan akhirat. Maka kalau mau dicek, silahkan dicek nanti di bulan Ramadan ceramahnya para ustadz, silahkan dicek dalil yang keluar apa saja. Itu semuanya urusan akhirat. Jadi belum sampai masuk ke urusan penyelamatan di dunia, belum sampai masuk ke ilmu pengetahuan. Padahal beliau sampaikan Quran itu bicara soal langit, bicara soal bumi, bicara soal matahari, bicara soal bulan, bicara soal laut, bicara soal gunung, bicara soal air, bicara soal api, bicara soal udara, bicara tentang apa saja itu dibicarakan oleh Quran. Hanya selama ini masih beku, belum banyak difungsikan oleh umat Islam. Maka kemudian beliau pulang dari Jepang lalu mendirikan pesantren ya, SMA itu namanya Tren
science itu. Di pesantren tapi yang mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Pesantrennya di mana? Pesantren yang ada di Sragen. Jadi pesantren tapi santri-santrinya diajarkan ayat-ayat yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang diinginkan beliau apa? Umat Islam tidak hanya terbuka menggunakan Quran itu untuk urusan-urusan akhirat, tetapi sudah mulai memfungsikan ayat-ayat Quran yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan penyelamatan atau pengembangan di dunia. Bahkan beliau sampaikan gini, pernah saya mendengar itu, beliau sampaikan gini, ayat Quran itu yang hubungannya dengan ilmu pengetahuan, dengan ayat Quran yang hubungannya dengan akhirat yang selama ini banyak dipelajari di Fakultas Agama Islam, jumlahnya banyak mana? Ternyata kata beliau hasil temuannya, nanti kalau Bapak Ibu pengen baca lebih lanjut, ada buku beliau 2 judulnya Ayat-Ayat Semesta. Nah, beliau sampaikan bahwa jumlah ayatnya itu bisa 5 kali lipat lebih banyak dibanding ayat-ayat yang selama ini dipelajari oleh para ustaz itu. Nah, Muhammadiyah melihat ini menjadi penting. Bagaimana ayat Quran itu juga benar-benar berfungsi untuk penyelamatan di akhirat, juga berfungsi untuk penyelamatan di dunia. Maka ada namanya integrasi. Jadi Bapak Ibu tidak boleh hanya berpikir yang penting akhirat lalu lupa dunia, apalagi yang penting dunia lupa akhirat. Ya dunia, ya akhirat. Ilmu pengetahuan dengan agama sudah mulai harus diintegrasikan. Jadi cara kita memahami agama itu juga melibatkan ilmu pengetahuan. Makanya nanti kalau di Muhammadiyah, Bapak Ibu kalau misalkan kalau makan kan kalau dalam riwayat nanti kalau makan pakai 3 jari. Nah 3 jari itu maksudnya makannya pakai 3 jari atau gimana? Maka harus dilihat bahwa makan 3 jari itu tidak cuma urusan akhirat semata-mata ikut Nabi, tapi ini juga urusan ilmu pengetahuan, ini juga urusan penyelamatan duniawi. Karena maksud daripada makan 3 jari itu adalah an-yusolbiro al-luqmah, yaitu mengecilkan suapan. Maka kalau nanti mengecilkan suapan, kalau 3 jari kalau dikonversi kan menjadi sendok kecil. Kalau 5 jari itu jadinya sendok. Kan sebenarnya ini kan bukan soal jarinya ya Pak, bukan soal jarinya. Ini ada ilmu pengetahuan di sini. Karena kalau soal jarinya nanti gimana kalau Bapak Ibu makannya 5 jari tapi ngambilnya sedikit, 3 jari tapi ngambilnya gede. Nah itu kan sesuai sunnahnya. Ini bukan soal semata-mata urusan akhirat itu tapi ini adalah urusan kenapa harus dikecilkan suapannya. Ini kan selaras dengan keterangan dari dokter. Kenapa minuman nggak boleh ditiup? Kan itu H2O, itu kan uap dengan ketemu dengan CO nanti ketemunya seperti zat asalnya dan lain sebagainya. Itu urusan, itu namanya integrasi. Maka kalau ya banyak hal nanti yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Tapi Muhammadiyah hanya ingin menyampaikan bahwa di RIB itu kita tidak boleh mengesampingkan ilmu pengetahuan. Jadi agama dengan ilmu pengetahuan itu sudah mulai diintegrasikan. Jadi memahami sesuatu melibatkan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, yang pertama tadi yang pertama sudah ya, yang kedua itu integrasi interkoneksi. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu adalah interdisipliner. Wah, sangat interlian loh Pak ya.
Interdisipliner. Wah, ini kuliah ini kuliah saya suruh di dunia. Interdisipliner itu maksudnya apa? Interdisipliner itu karena kita sudah tidak memisahkan lagi ini ilmu dunia, ilmu akhirat, maka semua ilmu itu harus kita gunakan untuk dalam upaya kemajuan itu. Karena yang akan bisa membuat Islam menjadi maju itu bukan cuma satu bidang ilmu. Kalau cuma satu bidang ilmu, wah, repot. Ini saya yakin Bapak Ibu di sini kan banyak ahlinya. Ada ahli ekonomi, ada ahli hukum, ada ahli gizi, ada dokter. Tapi itu kan harus di interdisipliner itu menghubungkan semua disiplin ilmu untuk kemajuan. Saya ambil contoh realnya ini, contoh konkretnya ini. Contoh konkret ya yang paling mudah memang mencontohkan itu ya ini. Misalkan kemarin waktu takjilan ya Bu, waktu takjilan bulan Ramadan itu di semua masjid di Turi waktu takjilan itu ada berapa hari takjilannya? Full 30 hari. Sekarang pertanyaannya sederhana. Menentukan daftar menu hari pertama sampai hari ke-30 dasarnya apa? Alasannya apa? Kenapa hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini, hari ke-20 ini, hari ke-30 ini dasarnya apa? Tidak ditentukan. Yang penting variasi, yang penting beda-beda. Belum yang menyesuaikan kemampuan harus senjata harus alhamdulillah. Boleh nggak begitu itu? Boleh. Nggak apa-apa. Mau makanannya juga halal. Tapi ini kan mau berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan, maka nggak boleh yang standar-standar saja. Harus mulai di. Terus gimana caranya? Ya kita pakai interdisipliner. Kan bidang ilmunya banyak, yang ahli kan banyak. Bapak Ibu di masjid itu bukan jangan cuma asal ahli agama yang dilibatkan, ahli gizi, kalau ada dokter yang dilibatkan. Maka rapat menentukan daftar menu itu harus dihadiri yang masak, ahli gizi, dari ilmu kesehatan, ilmu agama. Yuk kita rumuskan bareng-bareng daftar menunya. Gitu. Lalu dokter cerita, Pak, gini ya, kalau orang berpuasa hari pertama itu kan kaget, aduh tiba-tiba enggak makan. Hari pertama sampai hari ketiga kondisi fisiknya kayak apa? Oh, kondisi fisiknya kalau orang berpuasa hari pertama dia akan mengalami begini, dia akan mengalami kekurangan ini. Oh gitu, oke. Ahli gizi bicara. Kalau kondisi fisik tubuhnya orang ini kalau puasa hari pertama kondisinya begini, maka yang dibutuhkan itu adalah menu ini untuk apa? Memastikan bahwa badannya itu tidak mengalami terkejut masalah saat berpuasa. Maka itu dikonsultasikan, debatkan itu. Maka hasilnya nanti ditentukan hari pertama menunya ini berdasarkan kondisi fisik jamaahnya begini, maka yang pas menunya dikasih ini. Maka kalau itu dasarnya, maka Pak Takmir bisa menyampaikan, Bapak Ibu sekalian silahkan takjilan di tempat kami. Menu takjilnya sudah kita konsultasikan dengan dokter, sudah kita konsultasikan dengan ahli gizi, sudah kita konsultasikan dengan ahli agama untuk menentukan kehalalannya, sehingga kita bisa menjamin kalau Bapak Ibu ikut takjilan 30 hari di tempat kami, kita jamin badannya makin sehat, badannya makin kuat. Kenapa? Karena daftar menunya kita sudah konsultasikan dengan berbagai bidang. Maka nanti jamaah yang takjilan itu keluar dari bulan Ramadan badannya kuat.
Dan saya sebagai pengisi takjilan yang Ramadan kemarin, hari pertama saya dikasih gudeg, hari kedua gudeg lagi, hari ketiga dapat gudeg lagi, hari keempat saya mau ngisi, saya telepon dulu Pak Takdir, Pak Amir, ini gudeg lagi ya? Kalau gudeg lagi nanti ceramahnya ganti yang lain ya, saya tak nyari yang sok atau apa itu. Jadi bukan gudeg itu nggak enak, gudeg itu jelas halal, tapi badan kita kan membutuhkan sesuatu yang, nah itu harus benar-benar dijaga. Maka saya dulu sebelum jadi ustadz itu langsing pada saya. Sebelum jadi ustadz itu badan saya langsing. Setelah jadi ustadz kok langsung. Jadi yang bertanggung jawab sih ini. Dia karena kan ada beberapa masjid, di masjid itu kan minumannya sama terus ya. Ada yang kalau teh, setiap pengajian apapun pengajiannya minumannya ada yang jahe, apapun pengajiannya minumannya jahe. Ada yang serai, apapun pengajiannya minumannya serai. Ada saya kalau ngisi di Jogja itu stok jamu aja. Itu nggak pernah sih, apa nggak ada stok yang lain? Oh masa ibu sih dia stok jamu aja. Nah, maka kan perlu kita ini mulai memikirkan bahwa masjid, tempat pengajian itu tidak hanya menjamin pahalanya semakin bertambah bagi para jamaah, tapi juga harus bisa menjamin ini pikirannya makin pintar, tapi juga badannya makin sehat. Makanya jamaah itu kan harus dipikirkan nggak cuma besok di akhirat selamat ya, tapi di dunia kan juga harus selamat. Maka sekali kan kalau ngaji ini kan susu kita seger ya. Jadi ada yang yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi itu interdisipliner itu kita sudah mulai diminta oleh RIB itu mulai terbuka dengan bidang-bidang ilmu yang lain itu bermanfaat semua. Ayo kita gunakan bareng-bareng. Jangan didominasi hanya satu bidang ilmu. Saya di masjid itu kenapa saya laris di masjid, karena kebetulan saya kuliahnya di sarjana agama. Maka di masjid laris, tapi masjid mestinya tidak cuma yang hadir di situ ya, cuma sarjana agama. Ada ya kedokteran kasih peran biar jamaahnya jadi sehat-sehat, bisa menjaga kesehatan. Kalau ada ahli gizi sampaikan lagi. Contoh lagi misalkan Bapak Ibu kalau mau nyari mantu yang soleh dan solehah. Mengukur calon mantu yang soleh ditentukan dari apa? Satu, rajin datang ke masjid, sholat, ngajinya pinter bener. Ngajinya pinter, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin pengajian. Selama ini itu yang dipandang sebagai orang yang soleh. Jadi kalau pertanyaannya, kalau dia rajin ke masjid, rajin pengajian, pinter ngaji, tapi malas bekerja, itu soleh atau tidak? Itu salah. Soleh dulu. Maka saya punya adik kelas itu dia saya, Mas, boleh nggak Mas saya minta cerai dari suami saya. Saya bilang, apa kok tiba-tiba minta cerai, minta belum lama mau minta cerai. Emang masalahnya apa? Apa Masmu itu kasar gitu? Enggak. Suka nampar? Enggak. Enggak pernah sholat? Oh enggak, sholatnya ngaji, enggak bisa ngaji. Loh ngajinya itu lebih pintar dari saya. Itu masalahnya apa? Dia udah baik. Iya, cuma masalahnya kalau ngaji memang rajin, tapi kalau kerja malas. Tapi kalau temannya ngajak mancing, gas. Oh kalau itu di sini juga konten, di sini konten, hadir juga. Ya asal mancing nggak apa-apa, asal nggak melupakan misalnya, nggak melupakan tanggung
jawabnya. Tapi ini sampai nggak mau kerja. Ini kalau istrinya bilang, "Bang, uangnya habis ya." Oh terakhir bacakan Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nanti kalau ada itu sabar, Allah akan dibersamai oleh Tuhan. Tapi ini lapar dulu sekali. Sabar terus. Jadi ini kan namanya soleh, mestinya kan juga semangat kerjanya. Kalau soleh itu kan soleh pinter ngaji kan fakultas agama Islam. Tapi kan secara fakultas ekonomi mestinya dia walaupun belum sukses nggak apa-apa, tapi semangat kerjanya mestinya juga tinggi. Gitu. Namanya orang soleh berarti rajin ke masjid juga rajin bekerja kan gitu. Kalau misalkan ini nanti bapak ibu, ibu-ibu sudah pakai jilbabnya bagus, bapak-bapak pakai baju koko, pakai betis, pakai sarung, dan pulang pengajian, terus lewat ke arah barat itu, lewat lampu lalu lintas, lampu lalu lintasnya merah, tengok kanan nggak ada polisi, tengok kiri nggak ada polisi, terus bablas. Soleh apa badan? Masa ada orang soleh melanggar lalu lintas? Betul banyak orang soleh itu, tapi kan dia bisa ngeles. Nah Pak Ustaz tenang aja, di akhirat besok itu nggak ada pertanyaan tentang berapa kali melanggar lalu lintas. Pertanyaannya kan bang, saya udah hafalin Pak Ustaz, saya udah hafalin tadi daftar pertanyaannya. Itu ini nggak ada melanggar lalu lintas berapa. Masa ada orang soleh melanggar hukum, ada orang soleh nggak bayar pajak, itu ada. Dengan orang soleh ini ya secara agama dalam arti sempit tadi ya, agama kan menyempit kayak untuk urusan akhirat itu ya. Urusan ke masjidnya ya lancar, kerjanya juga keras, dengan hukum juga taat. Itu namanya soleh. Nah itu interdisipliner. Jadi melihat sesuatu harus sudah mulai dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai sudut pandang. Mahasiswa-mahasiswa masih semangat. Kurang 6 menit. Ya, jamnya mana tuh? Oh itu ya. Tambah menit ya, betul lagi. Tambah menit. Lalu yang terakhir saya sampaikan yang terakhir, ada namanya pola gerakannya tadi ya. Pola gerakannya biar umat Islam itu menjadi lebih berkemajuan. Itu ada satu namanya gerakan ilmu. Gerakan ilmu itu tadi orang itu kalau mau maju itu yang harus dibenahi pertama adalah pikirannya, ilmunya yang harus ditingkatkan. Kalau ilmunya itu bagus, meningkat itu mudah sekali untuk diajak berkemajuan. Maka yang harus disodorkan terus adalah ilmu. Majelis-majelis begini itu sudah mulai diangkat level pembelajarannya menjadi ilmu gitu. Jadi kalau bapak ibu pergi ke masjid tidak cuma dapat pahala, tapi pulang juga makin pintar karena dapat ilmu. Tapi ada yang kedua namanya gerakan amal. Gerakan amal itu kalau bapak ibu sudah pintar, sudah dapat ilmu, jangan sampai ilmu itu tidak menjadi amal. Jadi ilmu itu harus konkret jadi amal. Pikiran boleh setinggi langit, tapi kan kakinya nampaknya di bumi, jadi harus jadi amal. Makanya banyak ilmu itu yang nggak jadi amal. Kalau yang kayak saya punya pembimbing di UII itu Profesor Amir Alim ya. Saya ketemu beliau ngobrol-ngobrol diceritain, Pak dulu itu di sini ada profesor loh.
Kalau ditelepon dia nggak mau ngangkat. Kalau ditelepon nggak mau ngangkat. Kalau zaman masa-masa beliau kan kalau telepon kan nggak pakai WA gitu kan. Kalau WA kan gratis, kalau telepon bayar ya. Bisa 5.000, bisa 10.000. Beliau kalau ditelepon nggak mau ngangkat. Tapi kalau teleponnya berhenti, beliau telepon balik. Terus ditanya, Prof, kok begini caranya ditelepon nggak mau ngangkat, kalau yang telepon berhenti kok ditelepon balik? Kata beliau belum. Katanya pelajarannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di nah kalau dia telepon saya angkat, ya pulsanya dia habis untuk saya. Bukan saya profesor, punya duit juga, biarkan pulsa saya yang habis untuk dia. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah selama ini prakteknya gimana? Tangan di atas ini tak kasih, oke, terima kasih. Jadi karena nggak, kalau gini kan nggak bagus ya Bu. Maka kalau dikasih, terima kasih, atas tangan di atas. Bukan begitu. Ilmu itu harus konkret, harus benar-benar jadi ilmu, harus jadi amal. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajari surat Al-Maun berapa lama? Berbulan-bulan santrinya pusing Al-Maun nggak ganti-ganti. Lalu tanya, Pak Yai ini kok Al-Maun terus nggak ganti, sudah berapa bulan dari Pak Yai? Loh kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, emang setelah belajar Al-Maun, surat Al-Maun sudah berapa anak yatim yang kamu santuni? Sudah berapa fakir miskin yang kamu bantu? Maka sudah buat panti asuhan. Oh, suruh minta ganti surat. Oh, santrinya kaget. Oh, ternyata inginnya Pak Yai adalah bahwa setiap ilmu harus konkret menjadi amal. Itu namanya gerakan amal. Nah yang ketiga ada gerakan namanya gerakan tajdid namanya. Gerakan tajdid itu kalau beramal jangan amal yang biasa-biasa saja. Kalau ibu-ibu atau bapak infak, ayo infak, ayo susu fotokopi ini harus diundang infak. Itu boleh ya? Boleh, tapi itu amal yang biasa-biasa saja. Tapi kalau beramal kita diminta amalannya yang luar biasa. Kemudian yang terakhir ada gerakan namanya gerakan dakwah. Gerakan dakwah itu apa? Karena dakwah ini harus digerakkan, pakai gerakan, bukan cuma model pertorangan saja. Maka beberapa masjid itu yang sepi, saya bilang 1 menit ya. Kalau masjid sepi itu kan sebenarnya kan mudah ya bilang. Pengajiannya kalau yang datang 20, ya kalau yang itu tanggung jawabnya Pak Kamil ya repot. Tapi ayo pola gerakan, kalau gerakan itu menjadi tanggung jawab semua. Sekarang gini aja, ini pengajiannya hadir 20, besok masing-masing bawa 1 ya. Maka besok pengajiannya jadi berapa? 60. Besok bawa 1 lagi ya masing-masing ya, pengajiannya sudah jadi 40. Jadi kalau ibu bapak ibu masing-masing bawa 1, mubah sudah sampai. Tapi itu namanya gerakan dakwah. Itu ya kira-kira ya. Jadi kesimpulannya satu namanya RIB. RIB itu nama Risalah Islam Berkemajuan. Catatannya satu, yang mau dimajukan bukan ajaran Islamnya, tapi cara pandang kita terhadap Islamnya. Kemudian yang kedua, integrasi antara agama dengan ilmu pengetahuan, antara urusan dunia dengan urusan agar jangan hanya fokus dengan urusan akhirat. Agama itu tidak hanya mengatur urusan akhirat, tapi juga mengatur kesuksesan kita di dunia. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang ketiga ada namanya interdisiplinan. Coba melihat sesuatu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Ilmu semua jamaah yang memiliki keahlian harus dilibatkan dalam upaya pengembangan. Jadi masjid jangan hanya didominasi, pengajian hanya didominasi oleh sarjana.
sarjana agama itu salah satu bagian kecil dari ahli-ahlian lain, karena semua ahli harus dilibatkan. Kemudian yang keempat itu ada pola gerakan. Satu, gerakan ilmu, yuk kita cari ilmu sebanyak mungkin. Dan kedua, gerakan amal, jangan sampai ilmu tidak menjadi amal, apalagi beramal dan dilandasi oleh ilmu. Ilmu amal itu maksudnya kita cari ilmu, kalau ilmu harus jadi amal, kalau beramal harus dilandasi oleh ilmu, amalnya konkret. Dan kalau beramal, jangan amalan yang biasa-biasa saja, cari amalan yang luar biasa, cari amalan yang istimewa. Dan yang keempat ada namanya gerakan dakwah. Jadi kalau itu sesuatu yang baik, yuk kita pakai polanya gerakan, karena semua punya tanggung jawab untuk berdakwah. Dakwah tidak hanya jadi tanggung jawab ketua panitia, ustadznya, tapi semuanya itu adalah dai, semuanya punya tanggung jawab untuk berdakwah. Katakan kira-kira ya, sudah 2 SKS, sudah juga mahasiswa, tapi kayaknya rasanya kayak lebih dari mahasiswa. Jadi kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekilafan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila tidak ada taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.